Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita proses. Ini orderan untuk Toyota Fortuner ya. Toyota Fortuner 2000. Jadi Fortuner itu kan ada beberapa model ya. Dia sama-sama menggunakan proyektor halogen H11. Jadi Fortuner itu menggunakan proyektor halogen tapi bawaan pabriknya masih halogen ya, tipenya H11. Jadi ada yang tipe Fortuner PNT dengan tipe Fortuner lama ya 2010. Sama-sama menggunakan proyektor ya tipe H11. Bolamnya saya bahas bolamnya saja langsung ya. Bolam ini 30 watt real 3100 lux 5500 Kelvin. Bolam ini mereknya adalah Juragan Lampu ya. Di sini ada logonya Juragan Lampu. Bolam ini real 30 watt ya, 3100 lux. Sedangkan bolam halogen standar itu adalah 55 watt 1000 lux. Jadi diukur berdasarkan fakta. Di sini ada yang namanya like meter ya, like meter dengan jarak yang sama kita taruh di sini. Bohlamnya kita ukur bahwa halogen menghasilkan 1000 lux. LED ini bisa menghasilkan 3100 lux. Artinya sih secara teori di atas kertas lebih terang 3 kali dibandingkan halogen standar. Ya. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Kalau sudah 30 watt diukur ya 30 watt, dia tidak ngedrop. Syarat ketiga bolam bagus adalah bolam ini harus bisa adjustable. Bolam ini bisa di adjustable ya. 360 derajat maju mundur dan putar. Ya, syarat keempat bolam bagus adalah bolam ini mempunyai bayangan gelap kecil. Bayangan gelap LED ini kecil dan tidak terlalu besar. Kenapa kita butuh bayangan gelap yang kecil? Karena kalau bolam halogen itu sinarnya 360 derajat ke segala arah, ya. Nah, ini kan di tembok Anda lihat tuh, yang hitam itu tuh, yang bergerak itu adalah bayangan gelap. Nah, ini kalau kita putar begini, menghadap ke kita putar begini, ketemu lagi bayangan gelap. Begini ketemu kita lagi, diputar lagi adalah bayangan gelap. Ya, kenapa sih bisa ada bayangan gelap? Karena LED-nya ini adalah sisi kiri dengan sisi kanan. Ya, kiri dengan kanan. Ke kiri dengan ke kanan. Yang ke depan ke sini yang Anda tadi lihat dengan yang ke tembok itu namanya bayangan gelap. Nah, LED yang ada bayangan gelap, Anda rugi. Nah, LED ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar. Jadi samar-samar, jadi lebih bagus dibandingkan dengan LED yang bayangan gelapnya gede. Intinya Anda rugi kalau ada LED yang bayangan gelapnya gede dan gelap. Kalau Anda ada LED yang samar-samar dan tidak terlalu gelap, ya itu lebih bagus. Ya. Nah, sebagai syarat bonus, bolam ini bisa diservis, dalam arti jika chipnya rusak bisa diganti. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Itu penting. Karena banyak di pasaran LED itu storing, ya. Yang paling terlihat oleh kita adalah ya radio Anda mengecil suaranya atau kersek-kersek pas pada saat lampu nyala. Yang tidak terlihat adalah pas lampu nyala Anda mesti ngegas mobil Anda agak dalam, ya. Jadi itu storing terhadap elektronik di mobil Anda. Nah, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu ya kerja elektronik di mobil Anda. Soal pendinginan LED ini dari double cooper ya. Jadi di tengah sini ada 2 buah batang tembaga ya sebagai penghantar panas, pembuang panas dari chip LED-nya. Bodinya ini ada heatsink dan ada kipas. Ya, ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik driverless. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Ya, jadi untuk pemasangan di Toyota Fortuner ini tinggal colok. Ya, tidak perlu Anda ngiket-ngiket driver segala macam. Ya, ini 5500 Kelvin warnanya, putih agak ke kuning. Ya, jadi tinggal colok, tinggal pasang. Ini sudah dirajut oleh nilon. Kenapa? Karena mobil diesel getaran lebih besar. Mobil diesel getaran lebih besar. Kalau ada driver, artinya kan ada beban di situ. Anda ikat, getarannya berbeda, di sini biasanya kalah, ya, putus. Nah, LED ini driverless, driver di dalam, kabel sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Jadi Anda tinggal cukup colok soket asli bawaan mobil, Anda colok begini nggak nyala, Anda balik, selesai. Itu aja, simple, mudah, jelas, gampang, ya, sangat PNP.
Oke ya. Nah, itu secara penjabaran spesifikasinya. Nah, sekarang soal pemasangan. Soal pemasangan di mobil Toyota Fortuner. Pantatnya mobil Toyota Fortuner, bohlamnya akan seperti ini. Anda nanti lihat akan seperti ini ya. Bawaan dari mobilnya akan seperti itu. Ya. Ini lampu originalnya seperti ini. Jadi nanti Anda seperti ini ya. Anda tinggal cukup buka soket aslinya, Anda cabut bawaan mobilnya, Anda buka bohlamnya, terus Anda simpan ya. Anda sudah simpan, masukkanlah bohlam ini ke dalam ininya. Di sini ada 3 buah kaki, di sini pun ada 3 buah kaki. Sesuaikan kakinya dulu, baru diputar masuk searah jarum jam, kunci. Sudah terkunci dengan benar, Anda adjust. Harus vertikal. Jadi kalau mobil Anda begini, lihat ininya vertikal. Jadi di sini ada tulisan juragan lampu. Juragan lampunya harus vertikal. Anda boleh men-setting ini horizontal, bebas, atau vertikal. Tapi saya rekomendasi tulisan juragan lampunya adalah vertikal. Jangan Anda memasang ada sudut seperti ini. Jangan Anda masang miring-miring. Jangan Anda masang miring-miring. Anda kalau mau masang horizontal atau vertikal, saya rekomendasi adalah vertikal. Kenapa vertikal? Karena ya, di sini itu ada 1 buah garis panduan. Di sini tertulis juragan lampu, ininya horizontal, ininya adalah horizontal. Kalau ininya vertikal, ininya berdiri, artinya ininya juga vertikal. Jadi, ini merupakan garis panduan adalah posisi ini. Ini vertikal, ini vertikal. Kalau ini Anda pasang horizontal, ininya horizontal. Jadi, ya, kenapa saya rekomendasi vertikal? Karena ya, tipe LED ini tipe sorotan samping. Jadi dipasang begini, vertikal. Vertikal. Jadi LED ini akan berdiri begini. Mangkok ini bagian atas seperti ini jadi posisi LED-nya. Nah, makanya kenapa di syarat bohlam ketiga harus bisa adjustable dan bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh gelap, karena kalau bol bagian atas ini menerima bayangan gelap, Anda rugi. Ya, seperti itu, Anda rugi. Kenapa? Jadi output tengahnya nggak bisa padat. Nah, makanya LED yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap itu Anda untung. Karena si bol mangkok ini tidak menerima bayangan gelap. Ya, seperti itu. Selain Anda ini bisa putar, menggeser-geser bayangan gelap, dan Anda bisa tarik mundur atau didorong maju. Jadi ini LED sangat-sangat adjustable, sangat-sangat enak. Pemasangan 10 menit selesai. Ya. Oke, nah saya mau membahas sedikit kelemahan menggunakan proyektor itu apa. Jadi banyak orang juga sudah mengupgrade lampu atau sudah mengganti lampu masih merasa kurang terang. Merasa kurang terang karena satu, proyektor itu karakter sinarnya itu lebar, jadi outputnya tipis, tidak bisa tebal. Saya ngomong apa adanya, to the point. Banyak orang keluhan seperti itu. Pakai proyektor output tipis. Makanya untuk Anda yang mobilnya baru tidak menggunakan proyektor, saya jarang untuk merekomendasikan Anda pakai proyektor. Langsung saja menggunakan LED dengan reflektor, karena pasti outputnya akan lebih padat. Tetapi Anda menggunakan proyektor memang mempunyai keuntungan lain. Satu, cut off-nya bagus, rapi patternnya, jadi ada garis. Kedua, outputnya lebar, tetapi tebel enggak. Kita mau terang di jalan, outputnya mesti tebal supaya tidak kalah dengan lampu jalan. Kebanyakan orang memakai proyektor itu kalah dengan lampu jalan, makanya dia bilang tidak terang, seperti itu. Nah, ini kemungkinan bisa saja dikomplain tetap tidak terang. Tetapi bohlam ini secara spesifikasi dengan bohlam 55 watt ini diukur menggunakan lux meter di depan saya adalah 1000 lux. Sedangkan dengan jarak yang sama LED ini bisa 3100 lux. Jadi bohlam ini halogen vs LED, sebenarnya LED sudah lebih terang 3 kali. Tetapi masih ada mungkin yang merasa kurang terang karena ya outputnya tipis itu. Gitu ya. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Tetapi kalau dari spesifikasi LED ini sudah sangat mumpuni karena memenuhi 7 syarat bohlam bagus. Yang penting adalah untuk di proyektor adalah satu, dia harus bisa adjustable. Harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Karena untuk supaya fokusnya dulu bagus. Ya, adjustable terpenuhi. Bayangan gelapnya kecil juga terpenuhi supaya outputnya bisa lebih padat. Ya, 2 syarat itu sudah terpenuhi. Syarat selanjutnya adalah harus dia stabil. Kenapa saya bilang harus stabil? Karena Toyota Fortuner ini dari
mesinnya adalah diesel. Diesel itu lebih panas ruangan mesinnya. Dan lampunya ini lebih dekat ke kipas radiator di tengah. Jadi dia pasti akan menerima panas berlebih. Ya, terutama yang sebelah kiri. Banyak keluhan di sebelah kiri itu sering lebih cepat mati atau cepat rusak. Saya ngomong apa adanya to the point. Kenapa? Karena kalau sebelah kanan ada tabung radiator yang menghalangi putaran angin, ya, kena di situ. Karena kenapa? Lampunya ini itu dia kanan kiri itu dekat sekali dengan kipas radiator di tengah. Jadi pasti lebih sensitif terhadap panas. Nah, kalau Anda membeli LED yang ngedrop, kena panas, itu akan lebih redup lagi. Dan LED ini stabil, tidak ngedrop, saya jamin. Jadi ini sudah mempunyai keuntungan 3 yang saya bilang tadi. Satu adalah soal adjustable, karena proyektor penting harus bisa di adjustable. Kedua, soal bayangan gelap dia kecil. Ketiga adalah soal dia tidak ngedrop. Keempat adalah soal ini dirajut oleh nilon. Kenapa saya bilang dirajut oleh nilon lebih bagus? Karena mobilnya diesel, banyak getaran dan dia driverless. Jadi tidak ada massa yang memberatkan driver itu untuk goyang-goyang. Jadi maksudnya begini, kalau di sini ada driver, ada kotak, Anda ikat misalnya di mana antara bodi mobil dengan mesin ada getaran. Nah, di sini kalau ada massa dia akan ada momen, getar gitu ya. Tiap hari Anda pakai mobilnya biasanya suka kalah di sini di kabel. Nah, makanya nanti lampunya pas jalan rusak atau goyang-goyang kok kadang nyala, kadang mati ya. Banyak komplain seperti itu. Nah, jadi ini memenuhi syarat untuk mobil Toyota Fortuner seperti itu. Memang saya mempunyai tipe lain. Memang dia agak lebih terang sedikit, tetapi kabelnya belum dirajut oleh nilon. Tidak ada garis panduan. Kalau tidak ada garis panduan ini, Anda bagaimana bisa tahu ini pasangnya sudah vertikal atau sudah horizontal atau miring atau tidak? Kenapa? Karena Anda tidak bisa intip dari depan. Posisi bolamnya ini di mana? Nah, makanya LED ini bagus. Ada panduannya di sini, ada garis. Ya. Ada garisnya, jadi Anda bisa tahu, oh ini tuh vertikal, oh ini tuh miring, belum bener, gitu ya. Oke, semua LED bagus lah di pasaran. Anda tinggal cari mana yang menurut Anda oke. Ya, kadang-kadang kan cocok-cocokan, kadang-kadang ada yang merasa saya ngomong doang tidak cocok, ya nggak masalah karena pedagang banyak. Anda tinggal scroll dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee, scroll dari atas sampai bawah, carilah pembeli yang menurut Anda. Carilah penjual yang menurut Anda bisa diajak komunikasi gitu ya. Nah, saya sih menjabarkan apa adanya. Jadi ya saya ngomong to the point ya, pemasangannya gampang, tinggal PNP, tinggal colok. Nah, ada masalah lain juga ya, seperti menggunakan proyektor ini suka lensanya itu sudah berjamur atau katarak lah kalau di mata manusia ya. Jadi ada satu lapisan seperti embun. Nah, itu membuat efek sinar yang keluar juga kurang terang ya. Jadi Anda harus perhatikan di lensanya itu adakah jamur atau embun. Misal kalau ada jamur atau embun, Anda coba bersihkan ya di lensa dalamnya. Coba bersihkan, cuci headlamp, dibuka. Ya, karena banyak kasus semua yang menggunakan proyektor dari Toyota Sienta, Avanza Veloz, Toyota Rush, Toyota Fortuner, saya sering sekali melihat dia ada embun di dalam. Ya, ada embun dalam. Karena apa? Karena dari hawa panas yang menggunakan halogen terperangkap di dalam. Jadi lensanya itu semacam kayak ada katarak. Kalau mata manusia itu kayak ada selaput. Makanya orang kalau katarak ada selaput, dia merasa nggak kelihatan. Tetapi kalau sudah operasi, wah terang banget katanya. Nah, itu selaput itu di lensa ini. Ya, di mobil ini terjadi juga jamur atau selaput, gitu ya. Nah, ada faktor lain adalah kalau Anda yang sudah pernah menggunakan watt gede seperti halogen 100 watt, biasanya bolnya kena. Bol ini kena di bagian dalam. Kenapa bisa kena? Karena dia kan ada kroman. Kroman itu adalah bagian yang mengkilap untuk memantulkan cahaya. Karena Anda menggunakan watt gede, kromannya itu menjadi butek, menjadi gosong. Nah, itu yang bisa juga membuat tidak terang outputnya. Kenapa? Karena faktor terangnya lampu bisa dipantulkan ke jalan itu dari mangkok. Mangkoknya itu harus krom dengan sempurna, tidak boleh kromnya gosong, warnanya hitam atau ngelotok. Ya, penting. Makanya buat Anda kalau yang merasa nggak terang, janganlah Anda upgrade ke halogen watt gede, gitu ya. Karena udah pasti akan meleleh. Anda mungkin terang iya sebentar doang, paling 1 bulan. Selanjutnya cilaka Anda, ya. Saya ngomong apa adanya to the point. Kalau Anda nggak percaya, Anda silakan coba. Karena banyak orang juga yang merasa omongan saya dia nggak percaya. Ya Anda coba aja,
gitu ya. Saya bukan menjerumuskan Anda, karena kalau Anda dikasih tahu sama saya suka nggak percaya, ya Anda coba aja. Saya bukan berarti menjerumuskan Anda, tapi kalau Anda tidak nyoba Anda tidak tahu, intinya gitu aja ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi untuk Toyota Fortuner 2 generasi ini sepertinya ya, generasi kedua, generasi ketiga sebelum yang VRZ ya. Oke, halogen H11 CRI DCP. DCP itu double cooper PCB. Jadi ini ada 2 buah batang tembaga untuk pendinginannya. Ya, pendinginan dia ada heatsink, ada kipas. 5.500 Kelvin masih tembus hujan. 30 watt real 3.100 lux. Spesifikasinya sebenarnya sudah sangat tinggi, 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Nah, untuk fog lampnya saya rekomendasi tipe JL3 ya, 3 warna, bisalah untuk membantu penerangan Anda di headlampnya ya. Buat hujan, kabut, jalanan basah lebih bagus. Oke, cukup, terima kasih. Oke, ini LED JL3. Apa itu JL3? J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna ya. Bohlam ini adalah tipe JL3 3 warna, di order untuk Kawasaki Ninja 250 Fi. Bohlam ini 3 warna ya, bisa 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin. Keluaran dari juragan lampu, jadi jangan lupa pastikan bahwa Anda beli dengan saya Jungki Wenas juragan lampu di Bukalapak juragan lampu, di Shopee F3 Motor Lighting, di Tokopedia juragan lampu Jungki Wenas atau reseller juragan lampu. Anda bisa beli di WhatsApp saya 0898 269 3838. Silakan WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Hati-hati Anda tertipu dengan cuma mirip produknya ya, tetapi bukan dari juragan lampu. Oke, bohlam ini 3 warna paling terang, 30 watt 3.600 lux. Dia menggunakan chip dempet asli, bukan chip biasa yang disolder dempet. Chipnya dari keramik tipe CSP dan dia center chip. Apa itu center chip? Chip putih tetap di tengah, kuningnya akan berada di pinggir. Anda bisa taruh chip kuningnya ini di atas atau chip kuningnya di bawah. Jadi ini LED bisa diputar adjustable. Ya, jangan lupa kalau Anda beli di saya akan menyertakan logo stiker dari juragan lampu bahwa itu bohlamnya asli ya, dari saya. Bohlam ini sudah dirajut oleh nilon ya, kabelnya driverless, tinggal colok. Ya, 30 watt, bisa 3000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin. Oke, ini tinggal colok soket ke soket asli bawaan motor. Kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik ya, positif negatif, tidak rusak, cuma tidak nyala aja ya. Bisa warna putih 6000 Kelvin, bisa warna putih kuning 4300 Kelvin, bisa warna kuning 3000 Kelvin ya. Nah, motor Ninja tidak ada saklar lampu on off-nya. Anda harus sertakan on off lampunya supaya lampu ini bisa berubah warna. Karena bagaimana cara mengubah warnanya, yaitu dengan mematikan, menyalakan saklar lampu motor Anda. Kalau tidak ada saklar tidak bisa ya. Kuning ya, putih, putih kuning, kuning ya, 3 warna. Bohlam ini 30 watt stabil ya, tidak ngedrop. Ini 3 warna paling terang. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa di adjustable. Jadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau menaruh chip kuningnya di atas. Itu mempunyai hasil sinar yang berbeda. Jika Anda taruh chip kuningnya di atas, sorotan kuning akan lebih dekat ke motor Anda. Kalau Anda taruh chip kuningnya di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh dari mana motor Anda. Saya rekomendasi chip kuning taruh di bawah. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop, 30 watt. Tidak storing, tidak mengganggu sistem kelistrikan motor Anda, dan sangat PNP. PNP itu dalam arti plug and play. Anda tidak perlu pakai kabel-kabel relay set, Anda tidak perlu pakai ini itu ya, pokoknya tinggal colok aja ya, selesai. Nah, di sini ada contoh reflektor Ninja Fi ya. Jangan lupa kan aslinya pantatnya begini ya. Anda
perlu ngoprek sedikit kawat ininya supaya tidak mengganggu. Jadi ini kawat originalnya dibengkokin pakai obeng ke bawah sedikit, pakai tang, sorry, ya seperti ini. Supaya kenapa? Pemasangannya gampang. Nah ini kita lepas dulu, kita pasangin. Kunci, selesai, kaitin, selesai, tinggal bola masuk, selesai. Nah kalau ini tidak digeser sedikit, ini bisa mentok ke sini, jadi tidak baik. Sebaiknya dipinggirkan supaya dia tidak mentok. Oke, sudah terpasang seperti ini. Anda bisa memasang posisinya begini, chip kuningnya di atas, atau Anda pasang di balik, chip kuningnya di bawah. Ya, sangat adjustable, sangat enak, sangat mudah. Ya, jadi LED ini adjustable ya. Anda bisa taruh begini atau begini. Itu mempunyai hasil sorotan yang berbeda. Anda bisa praktek sendiri, Anda bisa coba bagaimana menurut Anda enaknya. Ya, saya menyarankan chip kuning di bawah. Seperti ini. Ya. Dan jangan lupa masang harus vertikal. Jangan masang miring begini. Jangan masang miring begini. Anda mau coba horizontal boleh, tapi saya rekomendasikan adalah vertikal karena LED ini adjustable 360 derajat. Anda enak sekali dah pokoknya. Ya. Anda beli LED yang tidak bisa di adjustable, putar-putar Anda rugi. Anda beli yang bisa diputar, Anda untung. Intinya seperti itu. Selain bisa diputar-putar, LED ini bisa ditarik mundur sedikit atau didorong maju. Ya, tujuannya apa sih? Ya untuk mencari fokus. Ya, ada orang masih bertanya kepada saya, "Pak, apa sih untungnya LED bisa diputar?" Ya, intinya untuk mencari fokus, bro. Ya, kalau nggak bisa diputar ya Anda rugi. Intinya gitu aja. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya tidak masalah, ya. Karena saya tidak pernah memaksa Anda supaya Anda percaya. Ya, saya juga bukan pendeta, saya juga bukan pastor, saya juga bukan imam apa sih kalau di itu ya ngomongnya, atau saya bukan bante juga. Anda nggak percaya omongan saya juga nggak apa-apa, ya. Oke, ya kita coba deh. Oh, sorry, saya juga bukan ustadz, jadi Anda nggak perlu percaya juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau Anda percaya dengan saya, ya Anda tinggal eksekusi, ya. Anda tinggal beli ini LED, ya. Seperti ini hasil outputnya di tembok, ya. Kameranya tidak fokus ya, outputnya lebar banget lah. Ini pokoknya originalnya sama seperti aslinya. Ini putihnya, nah ini putih kuningnya di atas, sorry. Nah ini putihnya, putih kuningnya, ini kuningnya ya. Outputnya 3 warna, jadi Anda bisa mengubah warnanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu ya. Pokoknya pemasangannya PNP, dan ini tidak storing. Pendinginan ya, kita bahas pendinginan. Pendinginan LED ini ya dari double cooper. Apa itu double cooper? Jadi dia ada batang tembaga ya di tengah untuk menarik panasnya ya. Jadi di sini itu ada 2 buah batang tembaga. Philips Osram single cooper, ini double cooper. Ya, double cooper. Ada heatsink, ada kipas ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, pemasangan tinggal PNP saja. Ya, untuk Kawasaki Ninja 250 Fi PR-nya sih sebenarnya ini PNP, tapi motornya kan nggak ada saklar. Nah kalau nggak ada saklar, untuk low beamnya Anda nggak bisa mengubah warna, kecuali Anda tidak mengubah warnanya, atau Anda bisa manfaatkan kunci kontak Anda. Cuma Anda mesti matikan mesin kan, matikan mesin, nyalakan lagi baru berubah warnanya. Tapi kalau ada saklar on off enak sekali ya. Putih kuning. Nah tapi kalau yang untuk lampu jauhnya Anda nggak usah masang saklar lagi, kan lampu jauhnya sudah ada saklar lampu jauh ya. Bisa kalau untuk lampu jauhnya nggak usah, tapi untuk lampu dekatnya ini yang kalau Anda mau ubah-ubah warna Anda wajib pakein saklar ya. Saya rasa cukup ya reviewnya, saya sudah banyak review juga ya. Ini spesifikasinya tinggi sekali, bukan abal-abal. Paling terang bro 30 watt ya, 3600 lux. Halogen standar cuma 55 watt, cuma 1000. Jadi ini udah terang 3,6 kalinya ya. Dan spesifikasi sangat tinggi, dia center chip tengah ya, center chip dan chip dempet dari keramik, double cooper PCB, driverless. Jadi driverless Anda lebih ringkes. Kenapa lebih ringkes? Karena Anda nggak usah ngumpet-ngumpetin drivernya, ikat-ikat, aduh ribet dah. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga pemakai
Ya ribet bro, ada driver bro, Anda mesti ngiket-ngiket pakai kabel tis. Nanti kabel tisnya copot, apa geletak-geletok berisik. Aduh, ya ini udah tinggal PNP lah. Saya sudah memilihkan yang bagus untuk Anda. Tinggal saya jual, Anda tinggal beli, Anda tinggal pasang ya. Oke, cukup reviewnya untuk Ninja 250 Fi ya. Bolamnya H7 30 watt tipe JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Oke, terima kasih.